Keempat pemuda ini tidak dapat berkutik ketika polisi melakukan penggerebekan. Followernya 1 juta lebih. Peredaran narkoba juga sangat tinggi. Hingga saat ini kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tergolong tinggi. Dari tahun 2017 hingga 2019 terjadi peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 0,03% menjadi 1,8% atau sekitar 3,41 juta orang. Akan tetapi, jumlah penyalahguna narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi medis justru mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2019. Lalu, dari total 4,5 juta responden yang berstatus pemakai pada survei BNN dan LIPI tahun 2019, hanya 4,6% yang pernah mengikuti rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan program rehabilitasi masih rendah. Lalu, 14,6% dari mereka menyatakan bahwa rehabilitasi yang pernah diikuti tidak ada manfaatnya, di mana lokasi yang sulit dijangkau menjadi alasan utama. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi yang dapat menjangkau lebih banyak para penyalahguna narkoba demi mencapai Indonesia bebas narkoba. Selamat siang, saya David. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang mantan pecandu narkoba, Maria. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan sampai terbebas dari narkoba? Awalnya tuh saya ditawari sabu-sabu oleh kakak kelas saya pada saat SMA. Nah, itu lanjut sampai bangku kuliah. Nah, kemudian saya juga sempat mengikuti rehabilitasi. Nah, tapi menurut saya itu kayak nggak mempan gitu. Nah, akhirnya profesor di kampus saya itu menawarkan suatu jam tangan pintar. Nah, karena jam tangan pintar itulah saya lama-kelamaan bisa sembuh, kembali normal. Baik, mungkin bisa ditunjukkan jam tangan pintarnya itu kerjanya seperti apa ya? Ya, gini David. Perkenalkan, saya Ben, hologram assistant yang biasa mendampingi Maria selama proses rehabilitasi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai jam tangan pintar ini. Nah, jam tangan pintar ini diciptakan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mendukung penggunaan jam tangan pintar di Indonesia. Yang pertama, healthology, yaitu dapat dilakukannya monitoring kesehatan secara berkala. Yang kedua adalah habit, dapat munculnya kebiasaan menggunakan jam tangan pintar. Yang ketiga, individual mobility, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, perceived aesthetic, tampilan jam tangan pintar yang menarik. Jam tangan pintar ini dilengkapi dengan sensor biomedis berupa heart rate sensor yang akan memantau denyut nadi pada pergelangan tangan, dan galvanic skin response sensor yang akan memantau aktivitas kelenjar keringat pada kulit tangan. Keduanya bertujuan untuk memantau kondisi mental dari pengguna. Jam tangan pintar ini juga dilengkapi dengan sensor biometrik berupa sensor pengenalan wajah dan sidik jari sebagai fitur keamanan. Selain kedua sensor tersebut, jam tangan pintar ini juga dilengkapi dengan sensor untuk mengukur tekanan, kelembapan, dan suhu pada udara yang bertujuan untuk membantu visualisasi dari hologram. Selanjutnya, jam tangan pintar ini akan memanfaatkan kekuatan cahaya yang dipancarkan dan kepadatan udara yang ada untuk membentuk seorang hologram assistant seperti saya. Kami, hologram assistant, bekerja dengan menggunakan konsep machine learning, big data, dan artificial intelligence atau AI. Penerapan AI pada teknologi ini akan memengaruhi kondisi mental dari pengguna yang akan diberikan hipnoterapi. Maka dari itu, tampilan AI pada jam tangan ini dapat disesuaikan dengan selera dan kenyamanan pengguna. Lalu, untuk proses hipnoterapi akan dilakukan dengan teknik inner guide oleh hologram assistant dan didahului dengan pemutaran musik binaural beat untuk menurunkan gelombang otak pengguna menuju tingkatan beta dengan tujuan meningkatkan atensi pengguna. Pada tahap ini, pengguna diharuskan menggunakan earphone dan dalam kondisi yang nyaman. Setelah itu, hologram assistant akan menurunkan gelombang otak pengguna dari tingkatan beta menuju tingkatan theta atau kondisi trans. Pada kondisi trans inilah hologram assistant dapat memberikan sugesti sesuai dengan kondisi yang dialami pengguna. Untuk mengoptimalkan terapi rehabilitasi pecandu narkoba, dilakukan monitoring secara berkala oleh dokter sebanyak 2 minggu sekali. Monitoring ini menggunakan konsep big data, di mana pengguna diwajibkan melaporkan kondisinya melalui jam tangan pintar. Peran big data dalam jam tangan pintar ditunjang oleh peran IoT atau Internet of Things agar dapat dilakukannya monitoring kesehatan secara real time melalui aplikasi khusus yang diinstal pada gawai dokter. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Wow, sangat inovatif sekali ya jam tangan pintar itu. Dalam implementasi jam tangan pintar ini di Indonesia, terdapat berbagai tahapan yang harus dilewati. Yang pertama yaitu pada tahun 2022 hingga 2024, dilakukan riset yang melibatkan pakar dari bidang kedokteran, psikologi, dan IT. Lalu dari tahun 2024 hingga 2026, dilakukan pembuatan produk uji yang kemudian akan digunakan dalam uji klinik pra-pemasaran. Untuk uji klinik pra-pemasaran beserta perizinannya sendiri akan dilakukan pada tahun 2026 hingga 2030. Setelah itu dijalin kerjasama dengan stakeholder dari berbagai pihak seperti BNN dan perusahaan IT pada tahun 2030 hingga 2031. Selanjutnya, dilakukan proses produksi dalam skala besar pada tahun 2031 hingga 2035 yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendistribusian produk ke setiap rumah sakit umum daerah di Indonesia pada tahun 2035 hingga 2038. Setelah itu, dilakukan publikasi kepada masyarakat pada tahun 2038 hingga 2039. Lalu, dari tahun 2039 hingga 2043, dilakukan uji klinik pasca pemasaran beserta evaluasinya dalam rangka monitoring berkelanjutan. Harapannya pada saat itu terdapat banyak mantan pecandu narkoba yang dapat pulih sehingga dapat membantu untuk melakukan program edukasi yang dicanangkan pada tahun 2043 hingga 2045. Hingga akhirnya pada tahun 2045, kasus narkoba mulai tidak terdengar lagi. Sebaliknya, para generasi muda yang sehat mulai bermunculan dengan segudang prestasi mereka. Tidak hanya berhenti di situ, beberapa dari mereka pun turut berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui kreativitas mereka.